justru ke Baitul Izzah surah yang pertama Fatihah. Nah punya Bapak Ibu yang berbahagia, salah satunya kegunaan Al-Fatihah itu adalah ayatus syifaul qalbi. Apa artinya cara kita Pak? Ubek hati yang gundah gulana. Nyobe hatiku Pak Ibu yang berbahagia, jatuh bagi berjuang di rumah sakit Pak. Mama nubona boda rumah sakit di Padang, di Jakarta, doleng beati. Nan adu beati itu adalah Al-Quran. Al-Quran dengan mana? Nan Fatihah itu Bapak. Sehingga dalam keterangan siapa wajib dan mengamalkan Al-Fatihah 7 kali sudah sembahyang, maka Allah akan berikan ketenangan dari waktu ke waktu. Buat puja ibu-ibu 7. Apa makna waktu ke waktu itu? Kalau ibu amalkan zuhur, Allah beri ketenangan ke asar. Apa amalkan di asar, Allah berikan ketenangan sampai ke maghrib. Kita amalkan di maghrib, Allah beri ketenangan sampai isya. Kita amalkan isya, Allah berikan ketenangan sampai ke subuh. Makanya ibu-ibu, bapak yang berbahagia, surah Al-Fatihah itu dinamakan juga dengan Syifaul Qalbi. Bahkan di lain keterangan, bapak ibu Allah yang berbahagia, siapa wajib mengamalkan Al-Fatihah 1 kali saja, lalu ia tiupkan ke tangannya dan kemudian diusap-usapkan nyoba itu, lalu dilepohkan ke badannya, maka malaikat menjaga tubuh manusia itu sampai ia tidur kembali. Jadi alangkah lancaknya Bapak Ibu, sudah awal sembahyang subuh dibaca Al-Fatihah itu sekali. Caranya baik Pak, ditemukan tangan awak kiri dan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai waladdallin. Jangan baca aminnya itu Pak. Kalau aminnya itu indo ayat Al-Quran. Amin itu adalah jawaban Al-Fatihah. Kono di dalam Al-Fatihah itu doa. Itu makanya amin. Makanya di dalam hukum setiap kalimat doa jawabannya amin. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, nan menjawab amin itu adalah ulang dan mandonga doa, bukan ulang dan berdoa. Itu Bapak Ibu yang berbahagia, contohnya aku sudah maghrib kan kita berdoa ya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kan itu doanya dia. Lalu apa berjamaah? Amin. Ulangan mandonga doa itu baru mengucapkan amin. Kadang-kadang Pak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan sehat apa ayo amin. Dan mengecek sehat-sehat itu adalah orang yang berdoa. Yang mendonga doa itu baru mengucapkan kalimat amin. Jadi Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, barulah Bapak Ibu diusap-usap tangan awak, kemudian hapuskanlah ke badan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat untuk menjaga kesehatan awak. Ini termasuk sehat tuh Pak Ibu yang berbagi sumber dari iblis.
Makanya penyakit itu kebanyakan datang dari pikiran. Nan pikiran kau berpikir dia ulah dan pusar bohong dulu sehat setor. Terpikir dia awak anak, terpikir dia awak menantu, terpikir dia awak ekonomi, terpikir dia awak sadualah masalah. Nan membuat pemikiran dan buat itu adalah syaitan. Maka Al-Fatihah lah pemukulnya. Di Bapak Ibu yang berbahagia, siapa yang membaca Al-Fatihah sekali, Allah utus malaikat menjaga badan. Kalau siapa yang mewiridkan Al-Fatihah 7 kali sudah sembahyang, maka Allah akan jaga orang yang berwirid tu, orang yang berzikir tu, orang yang mengamalkan Al-Fatihah tu dari waktu ke waktu. Boleh bu? Boleh. Kalau ibu amalkan waktu subuh, Allah jaga sampai zuhur. Kalau bapak amalkan waktu zuhur, Allah jaga sampai asar. Itu amalkan asar sampai maghrib, dari maghrib beramal sampai isya, dari isya beramal sampai subuh. Kenapa mana Bapak Ibu yang berbahagia? Kalau para ulama-ulama dulu, orang-orang dahulu, orang-orang beriman dahulu, ubek orang tunda bak mode ubek kita bu. Awak dong membeko olah dimakan terbayar, no? Bayar dua di sini, kini paracetamol dulu, sakit kepala, bodrek, no? Nah, ocok buang air besar. Nah, stop call. Nah, instant stop. Nah, Bapak Ibu, kalau yang dulu mengamalkan tawilun zikrun, memanjangkan zikir. Jadi Fatihah tunan pada mutur. Makanya di dalam Al-Quran oleh Zaid bin Sabit, juru tulis Nabi Muhammad itu namanya Zaid bin Sabit. Kalau Nabi itu al-ummi. Apa arti al-ummi? Itu Indo pandai membaca, Indo pandai menulis. Tapi bukan makna buta huruf. Jangan kita sangka kalau Nabi Muhammad itu buta huruf dah. Memang itu dipandaikan Allah Ta'ala, tapi kalau menulis yang lain Nabi Muhammad bisa. Bah untungnya kalau Nabi Muhammad tu beinyo pandai membaca, pandai menulis, boleh mak jangan sampai Abu Lahab dan Abu Jahal menuduh Al-Quran ko karangan Nabi Muhammad. Al-Quran itu Nabi Muhammad mengarangnya. Walaupun Nabi Muhammad membacakannya kepada para sahabat, ditulislah oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit kok tukang tulis Nabi Muhammad. Jadi turun patamu tu Fatihah ulun sampai ke Nabi Muhammad paling. Al-Quran yang turun patamu tu ulun sampai ke Nabi Muhammad. Dari tompek ke tompek, dari sebuah tompek yang dirahasiakan Allah ke tompek yang Indo dirahasiakan Allah. Manusia Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Surah dan Fatanutun adalah Al-Fatihah. Akhir ayat surah itu Qul a'udzu birabbin nas. Jadi jangan heran kita pada turun kalau ke Nabi Muhammad kecek guru-guru Iqra. Lalu di dalam lembaran Fatamu Fatihah namanya bona pak kedua-duanya. Cuma yang ditulis ke Al-Quran kok adalah turun Al-Quran dan Fatamu. Dari Baitul Izzah di langit yang ketiga bola
berulang balik malaikat Jibril menjemput ayat demi ayat, barulah disampaikan ke Nabi Muhammad di dalam sebuah gua, namanya Gua Hira. Barulah surah pertama, surah Al-Alaq, namanya Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Harus pakai itu, ibu-ibu bacanya jangan khalaq. Khalaq. Nyoba beda khalaq dengan khalaq. Kalau khalaq yang menjadikan, kalau khalaq apa artinya? WC. Cuma perlu hati-hati Pak. Kalau kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah dalam WC. Godama sulit Pak. Padahal khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menjadikan, bukan menjadikanmu, pakai ada doka bagi Pak itu. Yang menjadikan. Bacalah Muhammad dengan nama zat Allah dan menjadikan. Menjadikan apa? Menjadikan alam Pak. Makanya setiap pujuk itu pakai Allah Pak. Turun dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah. Hendak tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Hendak makan, bismillahirrahmanirrahim. La Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma pakai Allah. Lah sudah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Jago kita dari tiga, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hendak masuk ke WC, bismik Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Hendak menyembelih dan meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makuh matu mayat apa? Bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya sado amalan awak dimulai dengan kalimat Allah. Makanya Iqra. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Imam Sudais Pak, Imam Masjidil Haram itu Abdurrahman As-Sudais, namanya Abdurrahman. Tapi lakopnya As-Sudais, itu nama suku As-Sudais itu. Kalau ini membaca qaf itu, itu dinyatakannya orang. Qul huwallahu ahad. Baca itu Pak. Baik itu sama. Kono makhraj qalqalah itu ada makna. Nah, qalqalah itu bagi dua, kubra dan sughra. Hurufnya qaf toba jim dal. Setiap mati di tengah-tengah qalqalah sughra. Setiap mati di ujung huruf qalqalah kubra. Jadi ada takfir, ada tartib, ada yang ditebalkan. Kok topik di ujung wajib ditebalkan. Itu makanya Qul a'udzu birabbil falaq. Begitu Pak. Jangan sampai kita betul nyoba itunya. Qul a'udzu birabbil falaq. Begitu aja Pak. Jangan dipenyat. Qul a'udzu birabbil falaq. Begitu dulu. Dalam punya tuan min syarri ma khalaq. Ambil khalaq. Jangan khalaqa. Maka kau tahu kodok. Jadi kalimat kodok bukan itu ni. Kodok, jangan kodok. Qad qamatis shalah.
qamatis shalah. Qad disatukan hidupkan sama butuh. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Boleh dihidupkan. Tapi kok topik waw lo boleh dihidupkan kalau sudah berhenti. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah. Ada boleh pakai waw boleh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Topik komat balik. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Lo boleh pakai waw, kalau boleh dimatikan. Tapi kalau disambungkan boleh waw. Apa guna waw di situ? Farqa min kalimataini, membedakan makna dua kalimat. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kalaulah dimatikan jangan dihidupkan waw. Kalau ini dimatikan bolehkan hidupkan waw. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Boleh. Tapi kalau disambungkan, tapi kalau dipisahkan, Pak Ibu rahimakumullah, maka bolehlah Bapak Ibu yang berbahagia tidak menghidupkan waw. Nan makruh Pak azan berhenti pada kalimat akbar. Aduh kadang-kadang azan gue Allahu akbar, Allahu akbar. Aduh mematikan, makruh, tidak ada pahalanya. Mengapa? Hukumnya Allah mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu rafi'i tuqmatun zahiratun fil akhiri. Akbar khabar mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu rafi'i tuqmatun zahiratun fil akhiri. Bakunya yang berbaris di hadapan karenanya memanggal kalimat. Maka sifat mubtada menjadi khabar itu menunggu sebelumnya itu juga ujung kalimatnya. Barulah kita matikan. Kadang-kadang Pak gara-gara irama kalah tajwid. Nah, gara-gara irama kalah tajwid, hilang tajwid. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Padahal alham. Jangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka jangan. Tasdid iya. Cuma punya di dalam at-tahiyatul itu kamu ibu ini boleh dibaca at-tahiyatul. Apa yo? At-tahiyya yonya kan sini. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Jadi apa jago surah yang turun padamu? Fatihah. Ayat yang pertama Fatihah itu apa Pak? Bismillah. Apa Bu? Bismillah. Jadi Ibu dan Bapak yang berbahagia, inilah surah tu ibu buah. Ada yang berlainan dengan surah yang lain. Apa dia? Salah satunya adalah surah Taubah. Kalau surah Taubah itu Bapak Ibu yang berbahagia Indo bismillah kita baca Pak. Mengapa? Karena di dalam tafsir Al-Quran itu surah Azab. Makanya dilangsungkan. Kononya surah Azab di surah Taubah. Yang kedua di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu boleh disirkan bismillah. Disirkan boleh. Tetapi dicolik lil muqtadil maqam. Dicolik keadaan aku awak. Nabi dalam peperangan Uhud Pak, sembahyang subuh, waktu itu subuh datang, maka imamlah Nabi Muhammad Allahu Akbar, dibaca Nabi iftitah. Ya, Allahu Akbar kabira fil alamin innaka
Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, ujungnya adalah wa ana minal musyrikin, Pak. Atau yang terbalik, Bu, wa ma'ana minal musyrikin wa ana minal muslimin. Kalau begitu terbalik, wa ma'ana minal muslimin wa ana minal musyrikin. Ada orang pun gitu. Wa ana minal musyrikin, artinya sengaja sesungguhnya kami golongan orang yang musyrik. Apanya? Wa ana minal muslimin. Setelah Nabi hendak membaca Fatihah, lewatlah musuh, Pak. Bu, musuh. Ini musuh jadi gitu lagi tu, Pak. Nah, masuk orang lewat, orang kafir tu. Waktu Nabi hendak membaca Fatihah, maka disirkan Nabi lah. Bagaimana yang disirkan Nabi? Lihat dong. Bak itu menjadi imam kalau mensirkan Fatihah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kita pakai mikrofon itu lah, imam dulu. Tolong artinya 3 orang di belakang, Pak. Kalau apa wajib didonganan 3 orang, Pak? Nanti di padang mahsyar imam itu akan ditanya, Pak. Mengapa pada tidak engkau baca Bismillah dalam Fatihah solatmu? Maka nanti pernah menjadi saksi bentar pada masa. Iko pun akan nimbo sebentar boleh. Tapi ambo dimukum pambo di belakang kali dosa rezeki. Aku bentar lagi akan ditanya di padang masa. Benar engkau dengar Bismillah yang dibacakan imam waktu sholat isya itu? Benar ya Allah, baru diterima murid. Kalau umpamanya dikau, Allahu Akbar, baca lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadisnya, Pak, man lam yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u wal ajzam. Siapa yang memulai pekerjaannya tidak dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, baik di dalam Al-Fatihah, baik di dalam yang lain, lebih dalam Al-Fatihah, fahuwa aqta', dia terputus amalnya. Indo mau pandang amalnya itu kepada Allah Ta'ala, wa huwal ajzam, dan tidak berterima di sisi Allah. Jadi Bapak, yang membaca Fatihah tidak di kalimat ini boleh, tidak kan itu, tidak dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, solatnya batal. Apalagi lah yang berjamaah membangun, berjamaah sembahyang Pak, imam itu tidak mempertanggungjawabkan. Itu makanya Pak Ibu yang berbahagia, jadi imam itu tidak mudah. Lu mudah. Katamu tanggung jawabnya boleh. Sembahyang zuhur dapat 5 boleh orang jamaah Pak ini ya. Dan 5 boleh orang tuinyo lah mempertanggungjawabkan pada masa besok. Sembahyang asar dapat 7 boleh. 7 boleh orang tuinyo di pada masa mempertanggungjawabkan sebentar lagi. Baik itu bola maghrib, baik itu bola isya, baik itu bola subuh. Jadi Pak Ibu yang berbahagia, sebelum awak ditanya Allah Ta'ala sembahyang awak kau berjamaah, imam itu dulu akan ditanya Allah Ta'ala. Jadi awak Bapak Ibu yang berbahagia di belakang, tinggal tonang-tonang aja. Mengapa? Pak ibaratkan biduk Pak I. Pertanggung jawabannya adalah sopir biduk itu. Kau ndak tunggu, kau ndak nonok, kau ndak kemudik, kau ndak kuili, imam itu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia Allah rahimakumullah, ini lebih mudah gelar imam itu. Dan kaum ibu sesaat-saat bisa jadi imam kalau memang makmumnya perempuan semuanya. Kalau ada bencong
Bu, 5 boleh orang produksi, seorang bencok. Siapa jadi imam? Bencok. Kalau nak liuk-liuk ini bau itu. Allahu Akbar. Ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fatihah itu jago-jago. Indo boleh dikurangi, indo boleh ditambah-tambah. Jadi ulang ini baca bismillah itu Pak Manu, dia tanya pada kayaknya. Dibaca ni waktu indo. Anggo baca Pak nyo kecilnya dia. Baca Pak Manu Pak. Ambo sirkan. Kenapa sirkan tu kadang enggak di makmum di belakang agak 3 orang. Ni saksi itu 3 dia. Kalau tak doa Pak Ibu yang berbahagia, nanti gokolah akan menyelamatkan semua. Yang saksi itu Pak Dinyo, hitam putihnya Pak. Ibaratkan menikah, kau Bapak Indo, wali itu lagi akan bertanggung jawab ini. Indo, kuat lagi ini. Siapa saksinya? Aku nikahkan anakku akan engkau dengan mahar seperangkat pakaian sholat tunai. Data kita baca. Aku terima nikah Sianu binti Sianu dengan mahar sekian tunai. Apa aja saksi? Sah, no, sah. Kadang mati kau kamu sah. Hanya mempertanggung jawab nikah mereka. Wali dengar tanggung jawab begitu. Menyatukan nikah kan. Naniyo itu adalah saksi saja. Jadi kaum ibu yang berbahagia Allah rahimakumullah, di dalam keterangan gue, siapa saja yang pergi mendengarkan pengajian ilmu, maka pahalanya salamu sudah mengaji itu adalah bagaikan pahala orang yang sholat sunat 1000 rakaat. Lah, ada syaratnya apa? Orang yang di samping orang yang mendengarkan itu nanti juga ditanya Allah. Laikah dicoliknya ustaznya dulu. Laikah di donganyo atau muaku aja koyo. Awas, eteknya disuci. Ini suka ada ibu saya aku mau. Nah dia, kadang itu tipe ibu yang berbahagia. Jadi dalam Al-Qur'an apa rahasianya? Salah satu dari 7 rahasia di dalam, salah satunya adalah ihdinas siratal mustaqim. Apa arti ihdinas itu Pak? Tunjukilah kami. Kalau kita minta petunjuk, salah satunya yang mendapat petunjuk itu adalah dunia mendapat ketenangan. Bila di dalam kitab tasawuf karangan Al-Imam Al-Ghazali, kitabnya Ihya Ulumuddin. Yang meminta petunjuk itu Pak, di dalam sarokaat itu Pak, 2 kita minta petunjuk itu. Pertama di dalam Fatihah, kedua di dalam duduk antara 2 sujud. Dalam Fatihah mana? Ihdinas siratal mustaqim. Dalam Fatihah lah. Sudah itu duduk antara 2 sujud di mana? Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Wahdini itu artinya tunjuki saya ya Allah. 2 kali kita minta. Berarti boleh. Oke. Kalau sembahyang itu 2 rakaat, berapa kali kita minta petunjuk?
Ndoba ompe. Kono 2 kali sarokaat 2 rakaat tentu ompe. Kalau 3 rakaat tentu onom. Kalau ompe rakaat tentu 8. Itulah kita minta. Ajaknya dia di Allah lupa. Cuman Bapak Ibu yang berbahagia, lai dapat di kita ciri-cirinya. Indo yang lain menampak pandok kita namanya soganyo. Yang nama dapat petunjuk dari Allah itu hanya dilihat oleh dirinya sendiri. Kalau orang lain Bapak Ibu itu hanyalah terkaan. Artinya adalah penilaian. Apa dan katamu dapat orang nama minta ihdinas shiratal mustaqim. Pertama dapat dinyo adalah ketenangan. Tonang bapak disumbayang du, tonang awak nan bausahu du, tonang awak nan berjiran bertetangga du, tonang awak nan menerima menantu du, tonang awak menghadapi istri dan suami, tonang awak menghadapi keadaan, tonang awak menghadapi apa bentuknya, tonang bulu awak di dalam beribadah. Baik ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah sholat malam, sholat duha, tonang indo basikoke. Kadang gue ngalamin amin majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tonang nyopakno mengikuti sisilah, berdoa bersama, bertahlil bersama. Oh, nak copek keluar dari musoji itu. Indo lagu petunjuk dia kamu. Jol lagu. Jol. Oh, nak copek. Padahal mulai kena koja juga ni. Cuma dia indo laku nak diminta, indo didonga Allah, indo diagi Allah. Padahal ini ya 7 boleh rakaat sehari semalam kali 3. 7 boleh kali 3. Berapa? 3 belum benar. 7 boleh kali 2 51. 7 kali 2 boleh, 2 kali 10 20. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sekianlah jumlahnya kita meminta ihdinas shiratal mustaqim sehari semalam. Ditambah pula oleh Bapak Ibu yang berbahagia sembahyang sunat. Apapun bentuk sembahyang sunatnya, tetap itu membaca Fatihah. Kecuali sembahyang mayat, Pak. Semua mayat pun membaca Fatihah. Mengapa Indo berterima? Mengapa pada Indo diijabah Allah? Jawabannya Bapak Ibu yang berbahagia, laku permintaan kita tulis. Kono kece Nabi, Allah tahir la yuqbal illa tahir. Allah itu bersih, tidak menerima kecuali yang bersih. Berarti tidak kurang merosihnya kita meminta pada Allah. Terbukti Pak mendapat ketenangan. Berbeda ketenangan tu Pak Ibu yang berbahagia dan ditonang kan. Kadang-kadang nggak ada kaji mereka ini ya. Itu orang baru becek orang itu. Itu tonang yang dipalsu tu Pak. Nah, ini tonang yang dipalsu. Inyo yang tonang di dalam sholat bersama atau sholat sendiri, indoleti keubahnya tekno. Berjamaahnya di musoji, tonang yo. Inyo sholat sembahyang di kubur ni, tonang yo. Inyo sholat sembahyang di kesawah pondok sawah ni, tonang yo. Indole sifat tergesa-gesa. Iko kadang di malam ini lagi hamil majid. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. Kecek imam doa. Gini. Stop. Ya. Oh itu kan ya Allah. Itu mau jadi duanti. Indo tuh. Padahal Bapak Ibu yang berbahagia, orang nama dapat orang subuhi, tatma'innal qulubikum fi amalihi, tenang hatinya nan beramal. Lima boleh ini aja Pak, kita nan sembahyang, itulah hebat Pak. Lah di situ sembahyang, lah di situ sisilah, lah di situ tahlil, lah di situ berdoa, lah di situ zikir. Lima boleh ini, ambolah mau praktekkan Pak. Olah tabacu dia mau sholawat 10, istighfar 10, sudah itu bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil azim 10, kemudian bismillah masyaallah la yasuqu ilallah 10, lah membaca tabacu dia mau Allah Rahman Rahim. Oh ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Khabir ya Alim ya Aziz ya Bashir ya Arhamar Rahim. Olah tabacu 10 Pak. Dan kemudian la tabacu mula Allahumma ya jami'un nasli wa billahi babi ijma' baini wa baina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Olah tabacu itu Pak. Olah tabacu tahlil 10. 5 boleh mini saja. Jadi itu aku gitu nama si kokeh deh. Bu, tonang. Jadi Bapak Ibu yang berbagi nanti pintu kenampak di manusia banyak itu, hanya kita lah yang merasakan. Dan kedua Bapak Ibu di antara 7 jago, apa Bapak Ibu yang berbagi adalah pertama ketenangan, dan kedua kelapangan hati. Apa lapangan hati? Indo maraso nyopai merasa berat dan beramal. Indo maraso boy. Kamu dia, awak kau mah mentua. Di rumah mentua mulai Indo semua yang pak semua sadonya. Lah satu bulan gaji itu semua. Allahu Akbar gaji imam. Allahu Akbar. Indo terus bersidokah puntona. Membaca Quran puntona, beruduk puntona. Apalagi lagu mampu kita mengkekalkan air wudhu. Ya Allah, ya Rahman. Apa ya? Yang mengkekalkan air wudhu dijaga Allah. Ambil sebuah Allah. Dia ibu umpamanya apa itu lagi? No. Jadi membatalkan wudhu itu banyak lagi. Banyak begitu lah. Itulah. Tapi kalau setiap saat etek bulu batal wudhu, tentu setiap saat di bulu-bulu dijago. Nomor tu jago, dijago. Memang awal pertama tu payah Pak. Kamu di waktu kalau setuju, memang payah menjago. Bapak Ibu yang berbagi di kopi kan bagi, nak keluar juga. Tapi setelah biasa, insya Allah. Kesehatan no, kok ditahan no? Elok aja Pak Ibu yang berbagi Allah rahimahullah. Biasa tubuh insya Allah setelah sholat subuh berwudhu tetap sampai waktu isya. Biar tidurnya makum Bapak Ibu yang berbagi. Kegadang yang lagi cuma kebajar. Kalau setiap menyalam yang perlu tetap begitu kan kain bersalwa. Pun ikut mana jadi salam itu tak begitu. Pasur dia, itu dia pasur. Bayar berkubur balik mudah bangkit. Mulai saja. Kalau bersentuh ke laki-laki dan perempuan yang halal nikah batal wudhu. Tapi lah jadi bini, dia jadi bini, jadi apa? Jangan beri perhatian Bapak bersentuh ke laki-laki yang halal nikah batal wudhu. Dia jadi bini, dia batal. Berarti kalau dia batal jadi muhrimnya dia. Kan jadi jadinya, jadi muhrimnya jadi. Padahal Bapak
masih tetap jadi ajnabi halal nikah. Jadi dua yang dapat kita terangkan bahwa yang berlaku yang meminta petunjuk dari Allah pada muapot apa dia nyamuk Allah ketena. Yang kedua apa? Kelapangan hati, mudah aja dia memaafkan orang tuanya. Bak mana guna sakitnya dia orang tukainya mudah ini memaafkan. Dia Allah aja kelapangan hati. Lah lagi pun mendapat itu tuh. Ini kamu bapak, jangan ditanya mendapat kamu. Dua kan dapat tonan dapat kelapangan hati, lapangan. Apa? Seoranglah kami kep yang dulu agak 10.000 bah. Jadi diadu lagi. Tuh, lapangan di hati. Ini basidokan lapang, beramal lapang, adu nama numpang lapang. Baik rahimakumullah. Jadi insyaallah masuk ke ibu yang berbahagia. Kalau dulu mendapat kita terangkan pada malam ini. Kalau ada di antara bapak dan ibu tidak bertanya, dipersilakan. Kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan bapak. Tanya Ustaz. Nah, silakan. Nanti aku sebut nyobu Bismillah sirkan tu. Kalau zuhur dan asar, astorongah makmum yang belakang tiga tu atau enggak? Ya. Enggak. Jadi Bismillah saja kono. Ya. Nah, jadi bak mano kalau pelaksanaan sholat berjamaah zuhur dan asar, kan ada dong hari itu Pak. Iya. Kalau di maghrib tadong hari itu Pak, Bismillah tuh, isya tadong subuh tadong di zuhur sama asar Pak. Katamu kata Rasulullah, apa kecil Nabi husnuzon, baik sangkolah awak ke makmum. Artinya Pak, walau indah tolong ada awak ini membaca atau dibacanya, pastikan ada dalam hati awak karena Allah dibacanya Fatihah. Itu nampak tamu nasihat. Yang kedua, kalau timbul raibin, apa ti raibin itu? Ragu-ragu. Kono sembahyang maghrib imam dan itu baca Bismillah. Aisyah pun itu membaca Bismillah. Subuh pun dia baca Bismillah. Bau sembahyang zuhur inyo juga imam dunia. Timbul keraguan awak. Sedangkan zuhur sedangkan maghrib potang ini baca Bismillah loh. Isya pun baca juga. Subuh pun baca juga. Aku zuhur inyo juga. Kalau timbul keraguan dia. Kalau timbul keraguan apa? Roh dan imam ala nafsi, tolaklah dia sebagai imam. Ditolak ini jadi imam dalam artian apa? Bukan dalam artian kata ditolak itu. Indo boba imam ku apa no? Kunolah timbul di situ. Jadi boba besar wa hamzah nan sak ko jagola. Ragu awak. Kalau tahu awak bak mano inyo tu bona. Disitulah awak mandi istiqamah. Bahwa raddan ala imamin nafsi, ditolaknya jadi imam bagi dia. Apa itu? Untuk kamu itu. Walau awak di dalam jamaah tu Pak. Mana situ jemaah ada. Awak di sini di situ. Nan awak tu. Jadi bagaimana selama itu waktu maghrib, selama itu usul awak, usul fardu maghrib, salah rakaatin makmuman lillahi ta'ala, bermakmum bayi memawakinya, jadi makmum. Jadi dia awak tahu bahasanya, ini mempergunakan Bismillah dalam Fatihah, rod dan tulak.
Manusia Salli fardu subuhi Roka'ataini adaan lillahi ta'ala. Sungguh pun awak di dalam jamaah ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, istiqomah awak di dalam berbuat. Sebuah lagi ya Ustaz, tanya. Masalah wuduk, batal wuduk, sagoy padusi. Anak-anak sampai umur berapa tahun batas itu? Membatalkan wuduk itu apa kan? Anak-anak kita berapa tahun? iya, batas itu. Batasnya. Iya, membatalkan wuduk awak. Membatalkan wuduk awak. Iya. Oh, apabila setelah dewasa. Oh. Kalau itu dewasanya, itu batal dok. Oh, betul. Terima kasih ya. Contohnya adalah di salam Jawa produksi. Kalau sebelum SD baru, pada kalau dewasa itu batal wuduk awaknya. Oh, batal ya. Jadi kaum ibu, kalau ada juga berpendapat bahwa bersentuh kulit suami dengan istrinya batal, berarti lakinya itu belum dewasa. Itu dia. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, hamba Allah rahimakumullah. Kemudian Bapak Ibu, ada yang lain Pak? Silakan kaum ibu, ada lain Bu? Bapak ya Pak. Ibu-ibu yang berbahagia, Allah rahimakumullah. Jadi dipangkari balik bahwa cucu bubu lah dua kini. Cuma lah tengah 2 bulan memonon godam. Online nampak mu jamaah al-ikhlas datang lagi. Entah dek dom sadu. Mulai datang Pak, Kampung Baru datang, Ujung Tanjung datang, Bukit Tanjung datang, Tamunarang datang, Jalan Bangka datang. Jamaah ikhlas menunda. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dulu dapat kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Kita tutup pengajian berdoa kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل هذا يا الله جمعنا جمعا مرحوما وتفرق من بعد يا الله تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada seluruh jamaah, bagi yang ada uangnya hilang di sana, di dekat Honda sana, berjumlah sekian, maka tolong hubungi Bapak yang datang ke meja saya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan